Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Di video sebelumnya kita udah membuat front end untuk bagian si settings atau edit profile ini gitu. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin ke bagian back end-nya atau kita akan buat si API-nya supaya datanya itu bisa ke update gitu. Oke, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah jadi kalau misal di edit atau update kan itu otomatis data di sini tuh dia keisi dulu tuh. Jadi biar user tuh tahu apa isinya udah ada. Nanti kalau misal teman-teman user cuma update bio-nya aja gitu misal atau username-nya aja, kemudian kita klik si user klik update itu nanti karena tadinya udah ada isinya jadi nggak ada masalah gitu. Kan kalau misal ini ada isinya, kemudian sini kosong karena kita nggak setting atau kita nggak set up untuk si user, nanti kita klik update berarti kan bio-nya itu jadi otomatis dia kosong gitu nilainya karena di bagian sini kita update-nya kosong gitu. Jadi kita buat supaya di sini tuh langsung ada datanya. Sebenarnya sama sih kayak video di yang mengenai materi update gitu melalui Grab.js atau Next.js gitu. Oke, jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah ngisi bagian sininya ya. Jadi di sini yang perlu dilakukan adalah kita pakai dua di sini variabel profile set profile gitu. Kita akan pakai use state untuk simpan datanya gitu. Jadi untuk datanya itu kan dia bentuknya nanti objek. Nah, di sini kita pakai use effect tadi. Nah, di use effect di sini kita akan fetch data dari API profile ID gitu. Jadi kan dia ngambil ID yang profile yang mana profile ID-nya adalah di sini case-nya adalah 6 gitu. Jadi di sini kita slash API slash profile slash ya di sini kita ganti jadi nah gini. Kemudian di sini dolar angkas. Kemudian di sini profile ID yang udah kita udah ada di sini. Jadi fetch ya. Di sini kayak biasa aja ya, nothing fancy. Titik then result.json. Kemudian hasilnya lagi. Si resultnya itu kita masukin ke atau kita console log dulu deh si resultnya. Ini sebentar saya mau cek dulu ke bagian profile. Di sini kan si profilnya itu oke. Nah, ini udah kita save. Ctrl Shift I. Nah, di sini udah dapat nih langsung datanya. Profile ID tuh. Dapat profile bio, ID, nama, picture-nya masih 0 ya. Kemudian user ID-nya 8 gitu. Nah, di sini data yang udah dapat ya udah kita tinggal pindahin aja ke jadi set profile dengan isinya adalah si resultnya. Nah, kemudian kita tinggal isi bagian sininya ya. Di bagian input. Nah, jadi input di sini yang pertama value-nya kita isi dia jadi kasih profile dot oh di sini udah ya. Oh, bukan. Profile tadi apa aja? Nah, gini. Jadi namanya adalah profile underscore name. Kemudian untuk di sini value-nya adalah profile underscore bio. Nah, di sini profile name sama profile bio gitu kan untuk sininya. Nah, kemudian ini kita save. Jadi di sini otomatis datanya akan masuk. Oh iya, yeah, sorry. Ada satu hal. Oke, saya lupa ngasih di sini gini. Nah, seperti biasa ya kalau effect tuh dia harus ada ininya supaya dia nggak jalan terus. Ini npm run dev. Bentar, tunggu kita masuk dulu ke ininya lagi. Oke, compile kita akan coba reload. You get a function didn't did you add return get server side props. Oh, sorry. Nah, ini dia. Kemudian oke, di sini coba kita ke profile dulu. Profile, dan ke settings. Nah, di sini udah ada nih. Datanya dummy 2, kemudian saya adalah pemilik akun dummy 2 gitu. Nah, di sini kalau kita ketik nggak bisa nih. Karena si value-nya itu dia stick ke value di sini gitu. Jadi kayak video-video yang lainnya juga ya.
kita perlu buat supaya dia bisa diganti isinya dengan cara kita masukin on change gitu. Nah, apa yang akan dilakukan pada saat ada perubahan? Yang dilakukan adalah kita set si profilnya. Ya, set profile. Oh, oke, sorry. Mungkin di sini lebih baik kita, kan dia profilnya dia bentuknya objek tuh. Di sini kita sebenarnya kita lebih tepatnya mau ganti profile name gitu. Nah, di sini instead of set profile berarti kita jangan gini deh. Kita akan apa? Dipisah-pisah gitu. Jadi di sini kita ganti aja karena kita juga butuhnya adalah profile name. Jadi di sini set profile name, kemudian use state ini isinya. Kemudian kita buat satu lagi profile bio, set profile bio, use state gini. Nah, kemudian di sini yang kita lakukan adalah nah gini. Yang pertama kita set profile bio, isinya adalah res.profile underscore bio. Kemudian set profile name res.profile underscore name. Nah, gitu. Kan artinya res ini kan sama aja kayak tadi kita pindahin ke profile gitu. Jadinya profile bio sama profile name. Sekarang kita ganti jadi res.profile bio, res profile name. Nah, di sini kita langsung aja. Jadinya profile name sama profile bio. Ini kita hapus, ini name ya. Jadi kita profile name yang ini jadinya adalah profile bio. Nah, jadinya di sini kita ada yang namanya set profile name. Nah, kita setnya berdasarkan apa? Berdasarkan event gitu ya. Event di sini adalah event target gitu ya. Jadi kayak current target juga mirip sebetulnya kayak current target. Cuma current target itu kan untuk type file tuh. Jadi target apa di bagian target itu kan berarti si input ininya ya. Input itu bagian apanya yang mau diutak-atik value-nya. Dan kemudian ini kita copy aja ke bawah sini. Tinggal ganti aja ini set profile bio. Nah, dengan kayak gini kita bisa utak-atik isinya di sini gitu. Jadi kita bisa utak-atik dengan nggak ada masalah gitu. Oke, jadi untuk bagian sini udah selesai ya. Jadi kita klik profile, nanti dia di sini kita dapat si dummy 2, kita klik settings, di sini /6, di sini dummy 2 saya adalah pemilik akun dummy 2. Kita bisa utak-atik isi di sininya, kemudian tinggal kita klik update. Nah, untuk klik update-nya kita akan pakai cara server gitu. Jadi kita akan masukin ke dalam server langsung. Yang mana berarti dari input-input ini, inputnya itu kan ada dua ini ya. Gitu. Berarti kita taruhnya adalah bisa di sini, nggak masalah. Di sini kita buat form. Ctrl X. Kita paste. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, di sini methodnya kita buat dia jadi post, kemudian actionnya kita buat dia jadi /API/profile, kemudian kita masuknya ke /profile/update gitu aja ya. Jadi kita akan buat folder ini. Kita save input. Oke, so far so good. Kita masuk ke bagian API sekarang. API profile ya. Ya, profile. Kemudian di dalam profile, ini kan edit profile ya. Kita new file update.js. Jadi profile update. Di sini kita akan perlu database. Jadi kayak biasa ya, db require add/lib/db. Kemudian di bagian sini export di default function handler request response. Nah, di sini kan tadi kita ngambil method post tuh. Jadi kita buat dulu if request.method itu adalah post. Nah, di sini apa yang perlu kita lakuin gitu. Kita ambil dulu semua data-data yang kita dapat. Oh ya, BTW kita juga belum ini ya. Coba kita ke profile. Nah, di sini udah kita kasih nama belum tadi ya? Name. Oh, udah. Jadi name username sama name bio. Itu dua item yang akan kita ambil. Name username sama bio. Bagian sini kita
variable username itu adalah diambil dari request.body.username. Kemudian var bio itu request.body.bio juga. Nah, kemudian db.query. Nah, di sini kita akan melakukan query untuk si update-nya. Jadi kemudian setnya adalah di tabel profile. Profile itu ada S-nya nggak? Sorry, profile nggak ada. Jadi set profile. Sorry, ini bukan set. Jadi update profile, kemudian set bagian profile underscore name, gitu ya, sama dengan di sini kita ini profile name-nya jadi username, kemudian kita kasih koma, kemudian profile name sama profile, sih sebutannya adalah bio juga, profile underscore bio sama dengan petik dolar bio gini. Kemudian where kita perlu ini satu item lagi. Jadi kita where profile ID, where profile underscore ID sama dengan, nah kita perlu isi di sini. Isinya nanti kurang kita ambil dari sini. Jadi kita baru var profile ID adalah request.body.id gitu aja lah ya. Nah, di sini kita kurang satu hal. Jadi kita perlu pergi ke profile ID di sini. Nah, kita kan tadi udah dapat data mengenai profile ID-nya tuh. Kita tinggal pakai aja data yang di sini kan udah ada profile ID nih. Kita tinggal buat satu lagi form di sini. Input type-nya ada nggak? Nah, type-nya hidden, value-nya dia profile ID. Oh, sama name. Name-nya kita buat ID gitu. Nah, kita nanti dapetin dari sini type hidden, jadi otomatis ada kayak di sini ada inputan tapi dia hidden, nggak kelihatan dan nggak bisa diapa-apain. Jadi ya udah gitu. Cuma dia membawa value profile ID yang ada di dalam body name ID gitu. Jadi kita save, kita bisa pakai di API update di sini. Nah, ini request body ID. Tuh, namanya tadi sama ya, ID, di sini namanya juga jadi ID. Di sini profile ID. Nah, sekarang kita error sama data. If error yang kita console.error gagal mengupdate profile user dengan ID profile ID. Kemudian di sini add.stack. Nah, oke, kemudian kalau misal update-nya udah berhasil, yang dilakukan adalah kita respond.status 200, kemudian kita redirect aja ke halaman ini. Pakai ini. Kita ke halaman profile ID gitu. Jadi kembali ke halaman profile ID lagi. Gitu. Ini kita save. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi kita punya dummy 2. Nah, dummy 2 kita akan ubah jadi dummy 4 deh. Soalnya kan kalau nggak salah udah ada dummy 3 ya. Nah, udah ada dummy 3, kita ke dummy 4. Sini juga dummy 4, kemudian oke, misal refresh dulu deh. Nah, sorry, di sini kita ke profile dulu. Kita settings. Nah, di sini udah muncul. Kita ganti jadi dummy 4. Di sini juga ini saya adalah pemilik akun dummy 4. Kemudian kita klik update. Oke, cannot read profile undefined reading ID. Oh, boot D. Save. Dia jadinya ke ini enggak? Oke, kita kembaliin aja dulu ya ke sini. Oke, ini dummy, ini masih dummy 2 ya. Kita coba ke profile. Oke, ini profile dummy 2, kita ke settingsnya. Nah, di sini kita coba lagi ya. Ini udah benar body. Oke. Dummy 4, sini juga dummy 4. Kita klik update lagi. Oh,
Oke, sebentar. Kita coba ke profile. Nah, di sini dia udah jadi dummy 4 nih. Kemudian di sini saya adalah pemilik akun dummy 4 itu. Nah, di sini tadi error itu karena kita nge-refreshnya itu langsung ke halaman ini, ke halaman profile ID ini. Padahal data profile ID itu dia butuh use router. Dia perlu ngambil data slash, yang mana data slash profile ID query ini tuh diambil dari setelah kita masuk ke halaman profile gitu. Jadi kita di sini ganti aja ya si API update-nya, kita ke halaman profile aja. Nah, ini. Nah, jadi pada saat kita coba lagi ya, kita settings dummy 4 kita ganti jadi dummy 52. Oke, ini 52 juga. Kemudian kita klik update. Nah, di sini jadi dummy 52. Kemudian di bagian sini juga saya adalah pemilik akun dummy 52. Kemudian di bagian database juga otomatis yang tadinya dummy 2 dia jadi dummy 52 gitu. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kita udah berhasil membuat bagian dari Instagram clone kita tuh bagian si profile ID untuk edit ya, maksudnya update profilnya gitu. Jadi kita udah bisa nampilin data di sini. Kemudian kita coba cek di home deh. Kita cek di home. Nah, di sini dia udah juga otomatis ke update juga. Datanya jadi dummy 52. Di bagian sini juga dummy 52, ini dummy 52 gitu. Jadi datanya otomatis ke update dan juga yang di post itu juga dia otomatis terupdate di sininya karena dia kan ngambil data post dan juga ada data profile, data komen dan lain sebagainya. Gitu. Jadi untuk update sampai sini dulu dan juga video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.